Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Siti Makia Rohmah dengan NIM 20211390, kelas 4A, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Baik, di sini saya akan sedikit membahas tentang Kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf karya Al-Mizzi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Sofyan Effendi, STHIMA. Baik, langsung ke pembahasan, yaitu biografi Al-Mizzi. Nama lengkap beliau adalah Al-Hafidh Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Ibnu Al-Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali Abdul Mulk bin Ali bin Abi Al-Zuhar Al-Kalbi Al-Qudai Al-Mizzi, atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Mizzi. Beliau adalah mertua sekaligus guru dari Imam Ibnu Katsir. Beliau lahir pada tanggal 10 Rabiul Akhir 654 Hijriyah di kota Aleppo, Syam, dan tumbuh besar di daerah Mizah. Karena itu, namanya dinisbatkan pada kota Mizah. Ayah Al-Mizzi, Syekh Zaki ad-Din Abdurrahman, adalah seorang ulama yang hafal Quran, alim al-Muqri. Al-Mizzi termasuk keturunan bangsa Arab. Ketika Al-Mizzi menginjak pada usia muda, ia pindah bersama orang tuanya ke kota Al-Mizah, sebuah daerah yang kaya yang berada di sebelah kota Damaskus, di mana ia menerima pendidikan tradisional di Kurdan. Ketika ia menginjak usia 20 tahun, ia mulai mempelajari hadis serta mendengarkannya dari seorang ulama hadis, dan termasuk salah satu rekan sekaligus muridnya adalah yaitu Ibnu Taimiyah, yang termasuk teman dekatnya dan tinggal bersamanya. Lalu, pada awal Safar tahun 742 Hijriyah, Al-Mizzi tertimpa penyakit yang awalnya sakitnya ringan sehingga tidak menghalangi aktivitasnya dalam mengajarkan hadis, yaitu juz ketiga dari Kitab Tahdzibul Kamal, hari Kamis 10 Safar. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Safar tahun 742 Hijriyah, beliau pun wafat dan dimakamkan di samping makam istrinya Aisyah binti Ibrahim bin Sudaik, sebelah barat makam Imam Taqiyuddin bin Taimiyah. Selanjutnya yaitu kepribadian dan mazhab. Al-Hafidh Al-Mizzi adalah seorang ulama besar Ahlus Sunnah yang bermazhab Syafi'i. Keindahan akhlak menghiasi kehidupan Al-Mizzi rahimahullah dalam berinteraksi dengan sesama. Berpredikat sebagai ahli hadis dan ulama besar tidak membuatnya lupa diri. Cukup banyak perangai terpuji yang melekat pada dirinya sebagai pribadi yang baik. Di antaranya adalah sifat malu, sabar, qanaah, rendah hati, berkasih sayang dengan sesama, sangat sedikit berbicara kecuali apabila ditanya, maka beliau pun menjawab dengan jawaban yang sangat baik. Tidak pernah melakukan ghibah yang terlarang terhadap siapapun. Zuhud, hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Beliau adalah figur ulama yang komitmen dalam mengamalkan dan membela kebenaran, hingga pernah dipenjara karena menyuarakan al-haq bersama Ibnu Taimiyah. Sebagai ulama yang berakidah Ahlus Sunnah, Al-Mizzi banyak mendapatkan penentangan dari masyarakat. Puncaknya terjadi pada tahun 705 Hijriyah ketika mengajarkan kitab Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Untuk selanjutnya yaitu rihlah ilmiah Al-Mizzi. Sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran dengan hafalannya yang baik lagi mungkin. Pengalaman pertama kali belajar beliau jalani pada tahun 675 Hijriyah, dan banyak mengambil ilmu dari Ahmad bin Abil Khair Ad-Dimashqi Al-Hambali. Sejak saat itulah Al-Mizzi memiliki antusias yang menjulang tinggi untuk mendalami ilmu hadis. Selain itu, beliau juga belajar kepada Al-Muslimil A'lan, Al-Fahr bin Al-Bukhar, Muhyiddin An-Nawawi, dan yang lainnya. Yang menakjubkan adalah beliau meriwayatkan hadis sendiri dari para ulama. Kemudian, setelahnya beliau belajar kitab-kitab induk seperti As-Sunnah, Al-Musnad, Al-Mu'jamul Kabir, Tarikhul Khatib, An-Nasab karya Az-Zubair, Al-Mustakhraj al-Muslim, Al-Hilyah, Ad-Dalail, dan lain sebagainya.
Al-Mizzi juga sempat melakukan perjalanan panjang dalam periwayatan hadis seperti ulama salaf pada umumnya. Berbagai negeri Islam pernah dijelajahi seperti Haramain, Mesir, Halab, Iskandariyah, Hims, Ba'labak, dan lain sebagainya. Di sana beliau menguatkan ilmu-ilmu dasar seperti bahasa, tasrif, atau yang semisalnya. Oleh karenanya, beliau sangat ahli dalam ilmu bahasa, hadis, dan para perawinya. Menurut beberapa keterangan disebutkan bahwa Al-Mizzi berguru kepada sekitar 1.000 orang yang tersebar di wilayah Syam, di Al-Quds, Asy-Syarif, Hamas, Hammah, Ba'labak, dan ketika berhaji beliau juga menyempatkan belajar di Mekah serta Madinah. Beberapa guru Al-Mizzi yaitu ada Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir, Al-Ardai, Muhammad bin Ali, Ibnu Suki, Al-Amyuti, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu karya Al-Mizzi. Karya tulis Al-Mizzi cukup banyak, di antaranya yang sangat populer adalah Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal yang terdiri dari 12 jilid dan Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf yang terdiri dari 8 jilid. Ibnu Tulun mengatakan tentang kedua kitab tersebut telah diketahui bahwa para ahli hadis sepeninggal beliau Al-Mizzi sangat membutuhkan kedua kitab ini. Karya beliau yang lain adalah Al-Muntaqo Minal Hadis dan Al-Kuna. Nama Al-Mizzi melambung dalam dunia hadis lewat dua karya monumentalnya yaitu Tahdzibul Kamal dan Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf. Selanjutnya kita memasuki pembahasan inti yaitu kitab Tuhfatul Asyraf ala Ma'rifatil Atraf. Untuk selanjutnya itu latar belakang penyusunan dan penamaan kitab. Kitab ini termasuk ke dalam jenis kitab Al-Atraf. Atraf adalah jenis kitab-kitab yang disusun sebagai kumpulan hadis-hadis Nabi. Dalamnya berisi kumpulan hadis-hadis dari berbagai kitab aslinya dengan cara mencantumkan bagian atau potongan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Kitab Tuhfatul Asyraf adalah salah satu jenis kitab hadis yang memuat petikan sebagian matan hadis yang disertai dengan susunan sanad, baik secara lengkap atau hanya dinisbahkan pada kitab-kitab tertentu. Mulanya, kitab Atraf ini disusun berdasarkan musnad-musnad sahabat secara alfabetis. Jika ditemukan sahabat itu termasuk yang banyak meriwayatkan hadis, maka juga disusun nama-nama rawi yang menerima hadis tersebut darinya secara alfabetis pula. Kitab Atraf ini mulai tumbuh beriringan dengan penyebaran periwayatan hadis tahap demi tahap hingga berkembang setelah terjadinya tadwin al-hadis. Lalu disusunlah beberapa kitab bagi petikan sebagian matan dari hadis-hadis tersebut. Selanjutnya, dalam kitab Tuhfatul Asyraf disebutkan beberapa atraf hadis yang terdapat dalam Kutubus Sittah dan mulhaqnya. Yang pertama, Muqaddimah Sahih Muslim, yang kedua Sahih Bukhari, yang ketiga Sunan Abi Dawud, yang keempat Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Kitab Marasil Abi Dawud, Kitab Ilal Shaghir li Tirmidzi, Kitab Sama'il li Tirmidzi, Kitab Amalu Yaum wala Ilah An-Nasa'i. Untuk mengetahui isi kitab ini diperlukan rumus untuk mempermudah dalam mencari kitab asalnya, yaitu seperti kho, itu tandanya untuk Bukhari, dan kho dan to itu Bukhari ta'liq, dan mim itu untuk Muslim, dan dal itu Abi Dawud, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu sistematika kitab. Kitab ini dicetak dalam 13 jilid dengan mencakup beberapa pembahasan yaitu tambahan dari pentahqiq. Di antaranya setiap jilid kitab ini diawali dengan penjelasan-penjelasan yang cukup panjang terkait dengan keterangan terhadap kitab Tuhfatul Asyraf tersebut. Kedua, tambahan satu kitab dari pentahqiq yang diberi nama Al-Kasyaf. Al-Kasyaf adalah indeks berisi daftar bab dari kitab yang menjadi rujukan kitab Tuhfatul Asyraf. Sedangkan pembahasan aslinya memuat beberapa hal yaitu muqaddimah penulis kitab Tuhfatul Asyraf dan jalur periwayatan sanad hadis yang dimulai dari jalur Abyad bin Hamma Al-Humairi diakhiri dengan Malikah binti Al-Amr Al-Zaidiyah Asy-Syairiyah, matan hadis yang berjumlah 9.626. Baik, ini adalah contoh kitab Tuhfatul Asyraf ya. Ma'rifatil Atraf, ada covernya dan isinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.